Oke, udah ya. Kita bahas soal yang pertama. Eka merupakan salah satu ASN yang baru dilantik. Kata kuncinya di sini Eka salah satu ASN baru dilantik. Terus ditempatkan di bagian pelayanan suatu instansi pemerintah. Pada hari ketiga Eka bekerja, datang ibu-ibu protes karena kesalahan pengetikan alamat pada data dirinya. Jika Anda menjadi Eka, apakah tindakan yang Anda lakukan? Di sini saya ini masih baru ya, kemudian terdapat kecerobohan yang mengakibatkan diprotes sama customer. Maka yang harus Eka lakukan adalah, jika yang A, mula-mula saya akan tetap tenang. Tenang merupakan sikap yang baik ya, tapi kita lihat kalimat selanjutnya, lalu minta maaf juga baik, mencoba menenangkan ibu agar tidak menimbulkan keributan karena tidak etis apabila terlihat oleh customer lain. Benar sih ini, tapi tidak ada solusi. Gitu. Terus karena di sini kan ada kesalahan pengetikan nih, terus bagaimana tindakan selanjutnya? Nggak hanya selesai dengan minta maaf dan menenangkan ibu tersebut ya, harus ada solusinya gitu kan. Kalau yang B, saya akan minta maaf hal yang baik, mendengarkan keluhan ibu, iya pelayanan publik yang baik, dan saya akan bertanggung jawab atas keributan yang terjadi. Bertanggung jawab atas keributan yang terjadi dengan apa? Nggak jelas, dia nggak konkret. Jadi kita lihat lagi jawaban selanjutnya. Saya akan meminta maaf, mencoba menenangkan ibu tersebut, kemudian akan mendengarkan keluhannya. Sama aja ya, ini tidak ada solusi. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Saya akan meminta maaf sebagai bentuk pelayanan publik yang baik ya, sadar atas kesalahannya, mendengarkan keluhan ibu karena kita seorang pelayanan publik, lalu saya akan bertanggung jawab dengan membuatkan dokumen yang baru. Nah, ini ada solusinya jelas, konkret gitu, tidak seperti yang B. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Anda merupakan seorang ASN di instansi kesehatan pemerintah. Akhir-akhir ini media dihebohkan kabar tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tanpa tes, yang menuai berbagai perdebatan hingga pengalihan. Banyak rekan Anda yang ikut mengomentari baik pro dan kontra terhadap berita tersebut. Salah satu teman Anda meminta pendapat Anda mengenai hal tersebut. Maka Anda akan, karena di sini masih kabar nih, sebagai seorang ASN, agar tidak menimbulkan pro dan kontra, konflik yang lainnya, kita kan harus menghindari konflik. Gitu ya. Maka jika kabar tersebut belum pasti kebenarannya, jadi jawaban yang tepat adalah kita tidak perlu berkomentar banyak, apalagi walaupun nanti kabarnya udah pasti ya, jika memang hal tersebut kebijakan yang memang baik, kita tidak perlu berkomentar terlalu jauh. Jadi suaranya kurang jelas, cek yang lain gimana? Suara saya aman? Aman nggak? Aman ya? Oke, lanjut. Jadi jawabannya mana, kita tinggal satu-satu. Menurut saya, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak adil, terlebih lagi kepada ASN yang diangkat dengan tes dan perjuangan. Berarti ini mengomentari, ini kontra ya, berarti ya, ikut komentar yang ini, jadi bisa kita eliminasi. Yang B, menurut saya, jika hal tersebut merupakan keputusan dari pemerintah, maka memang itu yang terbaik untuk negara. Karena saya sebagai seorang ASN tidak akan berkomentar. Kurang tepat. Yang C, saya tidak akan berkomentar karena hal tersebut belum pasti, meskipun saya juga banyak mendengar hal tersebut di berbagai media. Nah, ini jawaban yang tepat. Karena di sini keterangannya masih kabar, jadi kan belum pasti kebenarannya, jadi tidak perlu kita komentar lebih jauh. Nah, yang D juga tidak berkomentar nih, tapi kenapa yang bukan jawabannya yang D? Kita lihat alasannya. Saya tidak akan berkomentar karena tidak ingin menyebarkan hoax, betul. Namun jika hal tersebut benar, menurut saya keputusan tersebut tidak bijak. Nah, mengomentari juga ini berarti kan.
Jadi kurang tepat, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang C, yang poinnya 4. Kalau yang D poinnya 3. Sedangkan kalau yang B 2, yang A 1. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Atau lanjut? Oke, lanjut ya berarti ya. Sebagai seorang ASN, Anda diwajibkan mengisi data di aplikasi Sikap. Namun banyak ASN yang sudah berumur, artinya dia udah tua gitu ya, kebingungan. Di sini banyak nih, banyak. Dalam mengisi data tersebut, kemudian salah satu dari mereka yang kebingungan ini meminta Anda untuk mengisikannya dan menawarkan bayaran atas jasa Anda. Maka yang Anda lakukan adalah nggak boleh ya menerima tawaran ini, bayaran atas jasa Anda. Itu kan tidak boleh. Maka jawabannya pasti yang menolak. Yang menolak mana di antara C dan D? Kita lihat jawabannya satu-satu. Kalau yang C, menolak tawarannya betul, namun membantunya mengisikan data di aplikasi tersebut sembari mengajarinya. Betul sih, tapi kita lihat jawaban yang D. Menolak tawarannya dan meminta atasan untuk mengadakan pelatihan pengisian data pada aplikasi tersebut. Nah, jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa? Alasannya ada yang bisa ngasih tahu? Yuk, tulis di kolom komentar. Ada yang bisa ngasih pendapat kenapa poin yang lebih besar adalah yang D? Gimana? Betul. Karena di sini yang bermasalah kan banyak nih, banyak ASN. Jadi kita bisa ngasih solusi buat semuanya. Nggak cuman salah satu yang meminta tolong kepada kamu aja gitu. Jadi kita ngasih solusi yang general gitu ya buat semuanya. Karena di sini solutif untuk semua. Sedangkan kalau yang C hanya ke satu orang saja. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Kalau yang D poinnya 4, kalau yang C poinnya 3. Nah, kalau yang A dan B pasti poinnya lebih rendah ya, karena dia menerima uang. Jika kita membantu, bantulah dengan ikhlas ya teman-teman. Kemudian kalau disuruh nanya poinnya, di sini poinnya 2, yang B, yang A 1. Lanjut, kita ke soal selanjutnya. Anda adalah seorang pimpinan di suatu perusahaan ternama. Pada suatu saat, kerabat Anda melakukan suap, menerima hadiah atau janji terkait jual beli jabatan dan meminta tolong kepada Anda untuk bernegosiasi terhadap hakim ketua agar meringankan hukuman Anda karena Anda ini orang terpandang gitu. Maka apa yang Anda lakukan? Di sini kerabat nih yang meminta tolong kepada kita. Karena si kerabat ini melakukan kesalahan, maka kita tidak boleh membelanya ya, walaupun posisi orang yang sedang bermasalah itu adalah kerabat kita. Kita tetap harus menjunjung integritas. Jadi jawabannya yang mana? Kalau yang A, mencoba menolong kerabat dengan memberikan bunga dan kue saat datang ke rumah hakim. Berarti ini sama aja nyogok ya. Nggak boleh, kita eliminasi. Yang B, mencoba menolong dengan berbicara kepada hakim. Berarti kita menyalahgunakan posisi kita. Terus kita juga tidak aware gitu terhadap kerabat kita. Kerabat kita ini kan harus dihukum. Mau nggak mau. Sebagai bentuk tanggung jawab dia. Jadi kita harus menjunjung hukum tersebut ya. Maka jawaban yang B juga bisa kita eliminasi. Nah, jawaban yang menolak di antara C dan D. Kita lihat satu-satu. Yang C, menolak permintaan kerabat saya serta memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan mengikuti proses yang ada. Kalau yang D menolak permintaan kerabat saya
karena hal tersebut bukan di bidang kerja saya. Selain itu, saya tidak ingin menyalahgunakan wewenang. Nah, kenapa jawabannya lebih yang C? Karena kalau yang C ini ada keterangan meminta kerabat kita ini untuk bertanggung jawab dan mengikuti proses hukum yang ada. Jadi yang C yang lebih tepat, poinnya adalah 4. Sedangkan kalau yang D, poinnya 3. Lanjut ya. Anda merupakan pengantin baru, sedang mencari rumah dan survei di beberapa perumahan. Saat Anda sedang survei, salah satu penghuni baru perumahan Anda mengeluh karena perumahannya mudah terkena banjir, padahal baru 3 tahun dihuni. Nah, ternyata setelah Anda selidiki, agen perumahan tersebut ini kong kali kong mengenai izin AMDAL kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup. Jadi artinya daerah tersebut itu sebenarnya tidak bagus untuk dijadikan perumahan, tapi dia ada apa namanya ya, kong kali kong di apa namanya sama Kepala Instansi Lingkungan Hidup. Nih, berarti kan melanggar integritas tuh. Maka dari itu, jawaban yang tepat adalah kalau yang A, memanfaatkan situasi tersebut untuk mempermudah mencari rumah yang baru. Karena saya mengetahui pelanggaran yang dilakukan agen ini tidak menyelesaikan masalah juga. Nggak berintegritas kalau yang A. Kalau yang B, meminta kepada warga yang tinggal di perumahan itu untuk berdiskusi mengenai tindakan yang harus dilakukan. Kalau yang C, melaporkan kepada pihak yang berwajib disertai bukti yang saya miliki. Kalau yang D, diam saja dan tidak membeli rumah. Tindakan diam saja ini menandakan kita tidak kreatif. Jadi diam saja di sini bisa kita eliminasi ya. Karena apa tadi? Karena tidak kreatif. Dan juga dia tidak ada solusinya. Di antara B dan C, mana jawaban yang lebih tepat? Jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Karena di sini Anda sudah menyelidiki, berarti Anda sudah memiliki bukti, jadi laporkan saja kepada pihak yang berwajib. Oke? Lanjut ya. Salah satu bawahan Anda meminta izin untuk pulang lebih awal karena ia mendapatkan kabar bahwa orang tuanya sakit dan membutuhkan dirinya untuk izin dalam melakukan tindakan medis. Di sini posisinya antara pekerjaan sama orang tua. Karena kondisi orang tua di sini dia kritis dan butuh kamu, membutuhkan Anda, maka si orang tua ini menjadi prioritas. Si pekerjaan bisa kita tinggalkan terlebih dahulu. Gak harus menyelesaikan keduanya. Jadi jawabannya yang mana? Nih, karena waktu masih menunjukkan pukul 11, sedangkan jam pulang ini pukul 16, sehingga nanti akan menimbulkan kecemburuan pada bawahan yang lain. Maka Anda akan gimana nih kebijakannya? Kalau yang A, mengizinkannya pulang dan memberi pengertian dan penjelasan kepada bawahan yang lain. Kalau yang B, tidak mengizinkannya, berarti kita tidak mampu dalam apa bahasanya menentukan skala prioritas. Tidak mampu menentukan skala prioritas. Jadi kita sebagai atasan masa nggak mampu sih, kita eliminasi ya kalau yang itu. Kemudian kalau yang B, mengizinkannya pulang dan mengeluarkan kebijakan untuk pulang lebih cepat, yaitu pukul 12.00 agar adil dengan yang lain. Nah, yang ini malah merugikan. Kan tidak perlu pegawai yang lain juga dipulangkan dengan cepat ya. Pekerjaannya nanti terkendala. Kalau pekerjaan terkendala nanti mempengaruhi perusahaan, akan merugikan Anda sebagai atasan. Kemudian yang D, tidak mengizinkannya pulang. Nah, ini memintanya untuk meminta tolong kepada kerabat lain untuk mengurusi izin di rumah sakit. Ini berarti juga tidak
tidak mampu dalam menentukan skala prioritas, tidak bijak juga, otoriter kalau yang D. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang A ya teman-teman. Lanjut kita ke soal selanjutnya.